Ya. 2 minggu sih bang. Cuma 2 minggu? 2 minggu. Widih. 2 minggu. Keren 2 minggu. 2 minggu saya punya tekad, akhirnya saya memberikan diri. Jadi saya mau sadar. Masya Allah. Terus responnya calon waktu itu gimana? Dengar begitu? Udah senang. Oh, enggak bilang kamu pura-pura kali gitu, enggak ya? Enggak ya. Dia bukan dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah mengerti apa yang harus kamu jalankan. Udah akhirnya saya sadar. Hari itu juga saya minta saya harus sadar. Waduh. Kita awal itu kita ke MUI. Terus tutup, MUI nggak bisa. Hari apa waktu itu? Hari Sabtu. Oh Sabtu, udah tutup kantornya? Ya sore, kita datangnya sore jam 3:30 bang. Oh ya udah berapa pulang lah? Iya. Kira kita ini kemana lagi ya kita cari? Oh ada satu masjid ya bilang di tempat dari rumah. Kita ke situ aja dulu deh. Karena dari keluarga dia pernah ada yang sadat di masjid itu. Iya. Kira saya ke sana, saya datang kebetulan ada nih orang yang bisa melakukan sadat. Kira saya di situ lah mengikrarkan namanya. Waktu bersahadat gimana rasanya? Saya merasakan satu kenyamanan sih bang. Saya merasakan yang namanya kesenangan dalam hati dan jiwa ini. Karena ketika saya melakukan yang namanya mengatakan 2 kalimat syahadat itu, mereka yang sekeliling saya ini mengatakan bahwa selamat datang saudara-saudaraku. Masya Allah. Sambil dirangkul. Masya Allah. Setiap Muslim itu bersaudara. Ya. Walaupun bukan saudara satu bapak satu emak gitu, tapi dalam iman itu semuanya bersaudara. Merasakan sesuatu yang sama gitu. Kita kalau Kristen sih memang saudara bang, saudara. Tapi emang tidak seperti apa yang saya lihat ketika saya mualaf bersahadat. Oh, oke. Ya. Sepanjang saya bersahadat dan akhirnya saya menjalankan namanya seorang mualaf itu saya cukup bingung nih namanya ini sholat tuh kayak gimana sih. Sampai akhirnya pasangan saya ini dibikin suatu karton, ditulis urutan sholat ditulis. Oh, nggak sama masjid itu nggak dikasih pembinaan apa gitu? Saat itu sih enggak. Oh, oke. Sebelum sahadat udah sunat belum? Saya belum. Sampai sekarang belum? Astagfirullahaladzim. Takut. Bukannya takut sih bang, maksudnya ya kalau misalnya emang harus disunat sih ya kan. Harus disunat. Kapannya itu lah, sempatnya kapannya waktunya kapan itu belum sempat sayanya gitu loh. Sampai saya bilang sakit nggak sih? Coba dicubit tangannya, coba dicubit. Kayak gitu rasanya. Udah nggak jauh, udah beda begitu. Enggak, cuman ngomong-ngomong kalau aktivis 98 disunat alot nggak ya? Makanya saya pernah bilang bang, umur saya 40 masih bisa kan nih? Nabi Ibrahim alaihissalam umur berapa disunat? Gitu bang. Iya, pakai kampak lagi. Mau pakai kampak atau mau pakai potongan kuku bang? Tenang gitu, nggak ada yang perlu ditakutin sunat. Nanti gini aja ya bang Markus. Masjidnya nggak suruh sunat di orang-orang masjid. Enggak sampai menanyakan detail. Kamu udah sunat belum? Enggak. Waduh, gini aja, cari waktu ya yang paling nyaman buat Bang Markus. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kasih tahu Suci. Oh gitu ya. Kita kirim juru sunat ke rumah. Wow. Wow. Sunat di rumah. Oh gitu ya. Sunat di rumah, jadi nggak perlu ke klinik, nggak perlu ke rumah sakit, sunat di rumah, langsung dikasih obat. Oh gitu. Nah, nanti saya kasih sarungnya. Oh sarungnya agak beda kali bang, untuk sarung yang biasa tolak. Sarungnya nanti ya, pokoknya nggak ada yang sempit lah, sarungnya lebar-lebar semua. Masya Allah. Aduh, udah 3 bulan ini. Tapi masih mending bang, 3 bulan. Kemarin ada seorang ngakunya mualaf, minta tolong disunatkan oleh kita. Kita minta dong surat bersyahadatnya kan.
ketika saya lihat bersahadat itu udah 20 tahun yang lalu. udah mualaf 20 tahun yang lalu baru minta disunat coba sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh. Oke, tenang, nggak apa-apa. Nanti kita kirim ya. Sunat ya. Saya cuma butuh fotonya aja Bang nanti. Ya, nanti ada fotonya setelah selesai sunat, bukan sebelum sunat ya. Setelah selesai sunat fotonya begini. Iya. Tenang, nanti kita kirim lah. Terus setelah pada waktu bersahadat itu orang tua tahu nggak, Mama? Belum tahu. Belum tahu. Keluarga belum ada yang tahu Bang. Terus Saat berapa itu lama setelah bersahadat itu baru kasih tahu orang tua? Seminggu ya, semingguan. Karena kan saat itu juga hubungan saya dengan yang istri saya ini juga belum resmi Bang. Resmi pun juga harus ini kan. Iya. Zuatnya harus satu. Kira-kira saya ngomong, saya minta restu sama ke Mama. Mama sudah tahu kalau saya tuh punya pasangan, terus dibilang, kayaknya info-info dengar kamu mau masuk Islam. Udah ada gosip gitu ya? Udah ada gosip nih Bang. Oh, aduh, terus? Iya. Mana? Apa bedanya? Nggak bisa. Terus? Sama nama Nabi Muhammad SAW. Bedanya apa? Wah, kalau begitu Mama nggak setuju deh. Oh, kalau begitu juga saya nggak jadi deh. Nggak jadi apa? Nggak jadi nikah sama pasangan saya sekarang. Terus? Karena sebelumnya itu pasangan saya ini udah dekat sama Mama. Oh, udah kenal. Oke. Mama sakit, dia datang tanpa disuruh. Karena kan pasangan hidup saya ini orangnya dia ini anak yatim piatu Bang. Oke. Yatim piatu dan dia memang membutuhkan figur seorang ibu. Jadi ketika ketemu sama dengan mama saya, disitulah kecintaannya dia kepada orang tua sebagai ibu. Di situ timbul. Dia perhatiannya sangat ke saya gitu kan. Oh jangan kalau begitu, kesian nanti. Waduh, mamanya langsung. Iya. Terus gimana nih? Mama nggak setuju Markus masuk Islam, tapi Mama melarang Markus untuk pisah. Nanti kena gede, Markus udah tua, siapa yang mau ini melayani Markus? Jadi Mama setuju dengan calonnya waktu itu. Akhirnya dia bilang, yaudah deh, terserah kamu deh. Kamu udah dewasa Markus. Kamu udah tahu mana yang buruk, mana yang enggak. Kamu memilih jalan ini, dosa kamu pikir sendiri bukan Mama. Oh ya udah Mak. Dosa itu urusannya bukan kita manusia, urusannya udah Tuhan. Sebenarnya gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya mamanya Bang Markus ini setuju dengan calonnya. Setuju. Tapi tidak setuju Bang Markus masuk Islam. Betul. Dengan kompleks lagi tuh. Tapi pada waktu ngomong itu Bang Markus sudah bersahadat. Udah. Oh gitu. Terus nggak langsung ngomong udah bersahadat? Enggak. Oh belum. Saya butuh waktu dulu kan. Saya cari timing yang tepat dulu untuk bicara masalah ini. Karena bicara masalah itu kan sangat krusial sekali di kalangan Kristen ini kan. Iya. Jadi mau beri kabarnya 2 kabar tuh ya. 2 kabar. Satu masalah menikah, satu masalah masuk Islam tuh ya. Belum tentu kuat itu mamanya dengar kabar itu. Iya, yang satu setuju tapi yang satu dia menolak. Iya. Begitu kan umurnya 74, saya takutnya kan drop secara fisikal itu kan. Waduh. Akhirnya dengan saya nggak tahu bagaimana gitu kan. Mungkin Allah punya rencana. Ya, Allah punya cara yang kita nggak tahu, Bang. Yeah. Saya sampai di rumah dengan pasangan saya bawa yang udah adik-adik saya udah tahu. Adik-adik udah tahu? Udah tahu. Oh, okay. Udah mengenal. Enggak, maksudnya adik-adik sudah tahu masuk Islam atau sudah kenal dengan calon? Sudah kenal sama calon saya. Oke. Udah kenal sama calon saya dan juga udah ada yang tahu saya masuk Islam. Oh. Itu adik saya nomor bontot yang paling bungsu tuh laki-laki sama yang nomor 4. Perempuan. Bocor tuh ya? Bocor. Oh. Akhirnya udahlah, yang nomor 4 ini sama yang nomor 5 ini mereka bilang udah itu urusan kamu, kamu udah dewasa. Apapun yang kamu lakukan ayo, itu ada hak kamu. Ada yang nanya nggak Bang ke Bang Markus, kenapa masuk Islam gitu? Banyak Bang. Oh banyak? Nggak, maksudnya adik-adik atau saudara? Ada. Banyak. Kenapa masuk Islam? Jawabnya gimana? Saya bilang nggak ada bedanya kok.
Nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya apa maksudnya? Tentang cara berdoanya, cara beribadahnya, tentang pembawaan firman-Nya segala macam. Bagi umat yang saat itu ya Bang, sampai saat ini. Itu nggak ada bedanya, permasalahannya apa? Maksudnya nggak ada beda antara Kristen dan Islam atau nggak ada beda tentang Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW? Itu salah satunya itu. Oke. Nah, kalau agama Kristen dengan Islam memang pasti beda. ada perbedaan. Pengajarannya yang dibawa, yang dibawa oleh Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ini nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Oke. Sampai bilang sama tadi itu Bang, siapa yang puasa tuh sunat segala macam, sujud makan babi segala macam, siapa ya? Udah terserah deh dulu. Udah terserah deh. Sadar juga kali Pak ya. Udah terserah deh. Mungkin juga kalau misalnya saya udah tua, siapa yang mau saya, jamin saya hidup. Kamu mau ngurusin saya? Enggak. Kamu udah nikah. Kamu mungkin bisa. Ya saya harus cari pasangan yang pasti dong untuk hidup saya. Siapapun dia, dari manapun dia. Ketika saya mengatakan saya cinta dengan dia saya sayang sama dia, dia memberikan feedback yang baik dengan saya. Dan apa enggak? Jadi mereka nggak bisa apa-apa dong ya? Nggak bisa apa-apa. Karena saya datang ke rumah, saya minta restu, saya ambil air di baskom Bang. Buat apa? Buat kaki ibu mama saya. Mama. Saya basuh. Oke, Masya Allah. Saya basuh dengan mama yang dengan penuh dengan air mata yang bercucuran itu. Waktu membasuh kaki mama itu mama udah tahu. Udah. Mama itu udah masuk Islam. Oh, terus? Dia nangis dengan air mata yang bercucuran, dan juga saya juga begitu. Keluarga saya juga, adik-adik saya juga menangis saat itu. Saya bilang, Mama ingat nggak cara sebenarnya seperti Markus lakukan ini sama nggak dengan Nabi Isa melakukan ibunya ketika untuk membasuh kaki? Ya. Basuh. Saya minta maaf sama Mama, saya minta restu sama. Walaupun nangis akhirnya disetujui. Mama bilang setuju. Mama merestui. Mama merestui Markus sama cara Markus. Sampai akhirnya saya minum Bang. Akhirnya saya minum. Air basuhnya, air bekas basuh kaki. Satu baskom? Iya. Diminum semua atau satu gelas aja? Keren semua. Semuanya wah. Saya mandi berarti. Kalau semua kembung kan. Akhirnya saya ambil satu gelas. Sama satu gelas yang besar ya. Satu mok itu. Ini saya minum, calon saya juga minum. Waduh. Dan dia juga cium kaki sama saya. Dari situ ya akhirnya udah. Ya. Sebenarnya sih nggak ada ajaran begitu. Ya, tapi itu hanya untuk menunjukkan rasa hormat aja. Rasa hormat kepada orang tua saat itu yang. Iya. Di dalam Islam sih nggak diajarin begitu, ya. Bang. Bagi saya sebagai bicara dengan ibu kan ibu yang satu yang melahirkan saya. Iya. Ibu itu surga ini di telapak kakinya gitu. Dan saya harus mengatakan itu dengan benarnya. Terus akhirnya menikahnya kapan? Nikahnya di bulan November. Waktu sebelum menikah ibunya nggak bilang, kamu mau nikah kok nggak sunat gitu? Enggak ya. Gimana ini? Saya udah bilang sama mama saya, saya mau sunat. Ya udah nggak apa-apa, sunat kan untuk kesehatan. Oh, berarti boleh nih? Ya boleh. Ya boleh mah. Enggak. Wajib mah. Cuman keberanian saya aja Bang. Untuk sunat lagi ini gimana rasanya? Takutnya udah alot apa belum? Udah lah gitu-gitulah. Namanya pisau bedah mah setebel apa juga lewat. Tenang aja. Kan disuntik. Gitu ya, iya dong, enggak sakit. Sakitnya tuh besoknya biasanya, pagi-pagi biasanya. Sudah hilang ininya ya, apa reaksi. Bukan, kalau pagi-pagi kan biasanya ada yang berontak kan biasanya. Oh iya itu dia. Enggak lah, itu biasa lah. Masa sama anak 8 tahun kalah gitu. Iya. Tenang aja, nanti kita bantu lah, kita aturin lah pokoknya. Jadi alhamdulillah sudah tidak ada masalah dengan keluarga ya, berarti ya? Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Cuman minggu-minggu ini sempat ada dari saya punya adik itu ada 2 orang yang menghakimi saya secara langsung. Oh, soal apa? Soal agama lagi? Soal agama. Dia bilang, semoga lo sadar ya, karena lo udah
melakukan hal di jalur yang sesat. Waduh. Saya bilang kok jalur yang sesat, kalau misalnya jalur yang sesat berapa puluh juta orang Islam. Berapa miliar? Iya, 2 miliar. Sesat semua. Gimana? Kenapa mereka bicara gitu? Ya karena itu emang karena narurinya sebagai seorang Nasrani ya. Dan itu kok bisa aja lo sebagai kakak pertama bisa gitu. Apa karena perempuan segala macam? Saya bilang saya nggak pernah mengatakan bahwa ini saya masuk itu gara-gara pasangan saya sekarang enggak. Dan saya sadar kok apa yang saya lakukan dengan tanpa ada paksaan, tanpa ada segala macam bentuk. Sadar. Dari calon nggak pernah maksa, nggak maksa. Merayu. Saya minta kok. Saya minta diri saya untuk mengislamkan diri saya sendiri. Jadi kalau dulu sebelumnya 5 kali ketemu calon nggak bisa jadi karena agama, yang ke-6 kali malah Bang Markus yang masuk Islam. Iya. Oke, alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Tapi bagi saya itu salah satu yang nggak perlu dibahas. Karena semakin orang yang menghujat saya, semakin saya mencari kebenarannya, semakin mengimankan saya, semakin kuat. Nah, terus gimana kabarnya Trinitas Bang kalau gitu? Sebelum syahadat tuh gimana? Nah itu kabarnya Trinitas gimana waktu itu? Kalau yang saya tahu ya Bang Doni, kalau ini secara enggak secara umum ya Bang. Kalau Trinitas itu kan satu ya Bang ya. Iya. Orang bilang pada Trinitas itu selalu bapak, anak dan ibu kan. Roh Kudus. Ya. Itu satu. Saya bilang, tapi tetap aja yang saya kenal itu, yang saya tahu itu yang mengajarkan firman adalah Nabi Isa. Itu aja sih Bang. Selama Bang Markus di GPIB kan berarti kan selama itu juga Bang Markus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, pada saat itu ya. Ya. Ketika Bang Markus sebelum bersyahadat kan Bang Markus harus melepaskan itu dulu nih. Iya. Gimana? Melepaskannya begitu aja atau bagaimana? Melepaskannya atau dengan pemikiran-pemikiran selama 2 minggu itu? Iya, saya berpikir saya untuk berpikir sejenak dan mencari apa yang harus saya lakukan itu kan. Saya menimbang-nimbang nih Bang. Lantas yang menguatkan dari podcast dari Bang Doni segala macam. Terus saya yang tahu dari kabar dari ini informasi yang saya dapat dari teman-teman segala macam. Saya bilang ya sudah nggak ada bedanya kok. Saya masuk Islam. Dan orang bilang berarti kamu udah menyangkal Yesus. Saya tidak bilang saya menyangkal Yesus. Berarti kamu sudah melarikan diri kamu terhadap Yesus. Saya tidak melarikan diri terhadap Yesus. Karena saya cinta dengan Yesus. Saya masuk Islam. Jadi Bang Markus ini boleh dikatakan sebenarnya akhirnya mau masuk Islam karena Bang Markus berpikir bahwa ajaran Yesus di dalam Bible ternyata sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu ya poinnya ya gitu ya. Betul. Oke, jadi makanya Bang Markus bisa melepaskan doktrin Trinitas itu dengan mudah berarti ya. Oke. Dan itu tidak memberatkan saya. Ya. Karena Allah itu esa ya. Ya. Ada yang bilang Allah itu apa? Ini punya ini. Iya. Ada. Iya. Alhamdulillah berarti ya. Terus cuman sekarang nih masalahnya nih bersyahadat di masjid tapi pembinaannya kurang berarti ya. Betul. Pembinaannya dari masjid ini nggak ada berarti. Iya, betul Bang. Ya, ini yang harus makanya saya dibikin satu karton urutan sholat kayak bagaimana segala macam. Terus akhirnya saya lihat saya masuk ke masjid, oh begini. Kok saya masuk masjid, kalau orang langsung berdiri ya, langsung sholatnya apa ya. Sampai saya lihat kanan kiri Bang saat itu, ini saya harus bagaimana nih, apa yang saya ngucapin. Sampai saya masih, waduh. Sampai saya bilang, bacanya apa nih, saya bilang. Awalnya seperti apa nih, karena diajarin. Okay. Jadi yang membimbing banyak saya mengenai Islam ini ya pasangan hidup saya. Oke. Ya. Tapi sekarang udah bisa kan sholat? Udah. Sudah hafal berapa surat? 5, Masya Allah, keren. Nah, Alhamdulillah. Ginilah. Yang penting
Yang penting dalam perjalanan Islamnya Bang Markus ini ya, yang penting ada progresnya. Ya Bang. Ya, yang penting berprogres. Ya. Ya, makin hari makin baik, makin pinter, makin banyak yang dipelajarin. Saya maklum, sama seperti saya juga dulu. Ketika baru masuk Islam, kita memang, apalagi kalau yang tidak ada pembinaan dari lembaga tertentu ya, Iya. kita seperti orang sendirian masuk ke dalam hutan. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nyari jalan setapak itu nyari-nyari gitu kan. Ketika kita sholat di masjid, beda dengan yang kita dengar atau kita baca. Betul. Loh, katanya tangannya begini. Kok ada yang begini? Nanti duduk ada yang begini. Kok ada yang duduknya beda? Nanti ada yang bilang nggak kunut, ada yang bilang kunut. Betul. Itu jangan kaget, Bang. Jangan kaget. Itu semuanya itu sudah, sebenarnya masalah seperti itu sudah selesai. Perbedaan-perbedaan itu tuh hanya perbedaan, disebut dengan perbedaan furu'iyah, perbedaan cabang-cabang, bukan perbedaan akidah, ya. Bukan perbedaan secara. Jadi kalau kita gambarkan seperti pohon, perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan Ranting-ranting saja. perbedaan batangnya tidak ada, ya. Akidahnya semua sama, cuman hanya perbedaan cabang kecil-kecil gitulah. Ya. Saya dulu mencoba memahaminya begini. Oke, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, tapi ternyata dua-duanya hadisnya sahih. Ya. Ya, walaupun mungkin ada salah satu yang hadisnya lebih banyak dan semuanya sahih, tapi ada satu yang gerak tapi juga sahih. Gitu. Ya. Saya mencoba memahami cuman begini aja. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi berapa tahun? 22 tahun sekian. Ya. Ya. Dia juga menjadi kepala pemerintahan, dia juga menjadi kepala keluarga, dia juga memimpin perang, dia juga memimpin kegiatan pemerintahan. Namanya orang sekian puluh tahun menjadi penuh kegiatan seperti itu, pasti pernah dong ngerasain capek. Betul. Pasti pernah dong ngerasain meriang gitu kan. Pasti pernah ngerasain kedinginan gitu kan. Jadi bisa aja ketika suatu saat Nabi sedang tahiyatul, mungkin dia sedang kedinginan, mungkin dia sedang gemeter. Iya. Pas dia sedang gemeter, sahabat yang di belakang melihat dan sahabatnya juga orang alim. Makanya riwayat dia sahih. Gitu. Bisa jadi begitu, ya kan? Ya. Kan bukan berarti ajaran yang satu ini pasti salah, bukan. Ya bisa aja, namanya kondisi manusia biasa ya. Bisa terjadi macam-macam seperti itu. Ya sudah, kita hanya ikutin saja. Jadi jangan yang begini terus menyalahkan yang begini, yang begini jangan menyalahkan yang begini. Gitu. Jangan. Juga ada yang nanti begini, ada yang di bawah, ada yang di samping. Itu semua pasti ada alasannya. Iya. Pasti ada latar belakangnya. Bisa jadi ketika suatu saat Nabi begini tuh mungkin badannya memang masih seger, masih muda begini. Nanti mungkin agak capek, tangannya turun bawah. Ketika perang tangannya di samping karena megang senjata. Sedang perang sholat, Bang, bayangin coba. Bisa konsen gitu. Musuh di sana lagi adu pedang gitu. Ini kita di sebelah sini lagi sholat, kan pasti jaga-jaga gitu. Jadi kayak gitu-gitu tidak perlu menyalahkan apa yang beda-beda seperti itu, karena perbedaan itu hanya perbedaan cabang, perbedaan kecil-kecil gitu. Perbedaan yang bisa terjadi pada setiap orang pada kondisi tertentu gitu. Jadi nggak perlu salah, apalagi sampai ngomong kafir, jangan. Itu ya nggak boleh. Makanya seperti Bang Markus, sebagai anak baru nih ceritanya, harus banyak belajar, banyak baca. Jadi jangan buru-buru, kok ini beda ya? Oh salah, jangan. Tar dulu, ada semua, ada penjelasannya. Tenang aja. Betul. Dan memang masuk menjadi seorang Muslim itu masuknya gampang, Bang. Tapi menjalankannya ini sulit. Nah, kalau Bang Markus masih mengatakan bahwa menjalankannya sulit, berarti Bang Markus belum memahami hikmah di balik perintah itu, Bang. Nah, maksudnya sulit itu bukan berarti saya sulit dalam turunan cara beribadahnya. Lantas bicara mengenai isi Al-Qur'annya, bacanya seperti sebagaimananya gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Bang. Kenapa? Dimana kok ketika saya masuk kok saya terbentur dengan masalah. Ujian. Ujiannya itu ada. Oh, kalau itu sudah ada firmannya di Al-Qur'an, Bang. Nah itu yang akhirnya kok bilang, satu pas saya itu saya menjadi Muslim itu pas saat saya dipecat, Bang. Pekerja.
Dan satu juga calon saya juga pas saya dipecat nggak lama selang sebulan itu dia punya restoran dia tutup. Jadi nggak ada pegangan nih kita berdua nih. Oke. Masya Allah, ini gimana ini? Gini Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan masalah ekonomi ya Bang ya. Memang yang namanya rezeki manusia itu kan sudah ditaker. Ya, setiap manusia rezekinya sudah ditaker dan nggak mungkin ketuker. Betul. Ya, sudah dijatah rezekinya. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah kesempitan, misalnya dalam hal ekonomi, itu kita jangan buru-buru menyalahkan atau berkeluh kesah. Aduh, saya kok masuk Islam malah jadi begini ya. Belum tentu karena masuk Islamnya begitu. Gak masuk Islam juga bisa begitu. Ada nggak orang di luar Islam yang susah Pak ekonominya? Betul. Banyak juga kan. Tetapi ketika kita sedang menghadapi hal seperti itu adalah ujian buat kita. Setiap nafas kita tuh ujian Bang. Ya, kita menghirup nafas, kita mengeluarkan nafas, itu setiap nafas tuh ujian. Betul. Jadi jangan kira bahwa orang kaya juga tidak diuji Bang. Jangan kira. Malah buat saya, orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Kenapa? Itu kalau kekayaan dia tidak digunakan di jalan Allah, lebih berat tuh hisabnya nanti. Ya. Memang orang miskin punya banyak keterbatasan, tetapi dia juga punya banyak peluangan waktu untuk beribadah juga. Bisa jadi kita sedang diuji ekonomi nih, bisa jadi kita sedang diberikan banyak kebebasan untuk beribadah. Orang yang sibuk belum tentu bisa beribadah seperti orang yang tidak sibuk. Iya benar. Betul kan? Benar Bang. Jadi kita jangan memandang sesuatu kesempitan itu hanya dari satu sisi Bang. Kita melihatnya dari berbagai sisi. Oh mungkin karena saya begini, karena Allah minta atau mau saya begini. Nah sama seperti halnya nanti ya, ketika Bang Markus mulai belajar Iqra atau mulai belajar baca Quran, ketika membaca suatu ayat, kok di ayat itu kok bacanya kok nggak benar-benar gitu. Ada yang begitu. Nanti bisa jadi begitu ya, bisa menghadapi begitu. Jangan buru-buru. Aduh, saya ini nggak bisa. Aduh, saya ini nggak berbakat. Aduh, saya ini istilahnya kurang atau bagaimana lah. Kok saya baca ayat ini kok nggak bisa-bisa gitu ya. Ada kesulitan gitu Bang. Jangan kira Bang, ternyata di balik itu Allah Subhanahu Wa Taala tuh karena sayang sama kita disuruh baca berulang-ulang tuh. Jangan kira gitu, jangan kita memandang sebuah kesulitan sebagai hukuman buat kita. Bisa jadi karena Allah sayang, kita disuruh baca itu terus. Bisa jadi begitu. Jadi Bang Markus jangan buru-buru berkecil hati, apalagi sampai buru-buru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau jangan sampai ya. Kalau itu enggak Bang. Kalau itu Bang enggak. Jangan sampai. Jadi maksud saya gini, Bang Markus sebagai orang yang baru beriman harus bisa menjalani kehidupan itu, menjalani keislamannya Bang Markus. Patokannya cuma begini. Saya kan sudah mengaku orang beriman nih, Bang Markus nih. Kalau ngaku orang beriman, saya kan harus dalam tanda kutip nih bersih di mata Allah. Bersih itu apa? Maksudnya apa? Bukan bersih badan dicuci pakai rinso atau pakai apa, bukan. Bersih dalam arti hati kita dan perbuatan kita. Kalau kita bersih dan kita bertakwa, nah bertakwanya itu harus dipahamin dulu artinya Bang. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintahnya apa, menjauhi larangannya apa. Itu namanya bertakwa. Jadi kita harus menjalani keislaman kita harus dengan bersih dan penuh ketakwaan. Kalau kita sudah bersih, sudah penuh ketakwaan, masih juga diuji, nah kita tinggal menentukan kita ini masih mau beriman apa enggak gitu. Tetapi Allah SWT tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi kekuatan hambanya. Betul. Jadi Bang Markus harus yakin ujian ini belum melewati kemampuan saya. Betul. Kemampuan saya pasti bisa melewati ujian ini. Itu yang harus dipegang benar ya. Betul. Masalah rezeki Bang, rezeki uang nih ya, maksudnya harta benda ya. Itu hanya rezeki yang paling rendah tingkatnya. Saya kasih tahu nih Bang. Jadi jangan buru-buru. Aduh, saya lagi bokek, nggak punya duit, ini berarti saya nggak dapat rezeki.
Nah, itu sedikit ngawur kalau begitu. Iya. Masih bisa nafas, itu udah rezeki loh. Betul. Masih sehat badannya seperti kita sekarang nih. Alhamdulillah itu rezeki yang lebih tinggi tingkatannya daripada rezeki uang, Bang. Ya. Ya, jadi rezeki harta itu rezeki yang paling rendah tingkatannya. Di atasnya adalah rezeki kesehatan. Ya. Di atasnya kesehatan masih ada 2 lagi nih, Bang. Rezeki apa? Anak yang soleh. Ini juga rezeki yang melewati daripada rezeki kesehatan. Ya, setelah rezeki anak yang soleh, masih ada satu lagi rezeki yang paling tinggi nih. Apa nih? Rezeki rahmat dari Allah SWT. Oke. Jadi harta tuh paling rendah, Bang. Paling cemen gitu. Ya, tapi sering orang tergelincir imannya hanya gara-gara harta. Ya. Banyak yang begitu. Dia nggak tahu bahwa rezeki harta tuh rezeki yang paling kecil. Nah, jadi maksud saya, Bang Markus, jangan buru-buru berkecil hati, jangan buru-buru suudzon. Suudzon itu berburuk sangka, wah ini saya lagi diuji begini supaya saya begini, jangan.